guys, jadi kembali lagi bersama KSSR Podcast. Nah, perkenalkan saya host hari ini, Joen Lee, dan perkenalkan, nama saya juga Restu Baltisadewa dari Prodi DKV. Nah, jadi kita kedatangan tamu nih, ada dua narasumber dengan Bapak. Perkenalkan, saya Doni. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Pak Hugo Aris Prapto. Iya, jadi narasumber kali ini kita bakal jelasin tentang hukum haki ya, tentang perlindungan varietas tanaman dan juga integrasi sirkuit. Ya, sebelumnya Bapak boleh perkenalkan kesibukan Bapak saat ini apa ya? Saya praktisi di bidang keuangan sebenarnya. Kemudian saya juga dosen, kebetulan mengampu mata kuliah akuntansi. Baik, saya mengajar di Unindra PGRI Jakarta, Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Hobi saya di Prodi Teknik Industri dan kebetulan saya mengajar ekonomi dan mengajar pendidikan, dan sehari-hari aktif ya di penelitian jurnal. Pernah alhamdulillah tembus Sibaditi di Papua, di Sulawesi dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut Bapak haki itu sepengetahuan Bapak itu kenapa ya haki? Oke, terima kasih Mbak Joeni. Jadi sebenarnya hati itu lebih dekatnya ke branding ya. Jadi kelayakan intelektual. Jadi setiap produk yang dibuat atau yang diciptakan itu pasti selayaknya mendapatkan pengakuan. Jadi pengakuan itu harus dihakikan ya, kelayakan intelektual. Mungkin ada penduduk yang tambahkan saya. Setiap sebelum kita melakukan haki, pasti tentunya kita pribadi memiliki sebuah kemampuan seperti itu. Apabila kemampuan itu kan dasarnya dari kemauan dan dari inovasi. Teman-teman semua mahasiswa dan kami pribadi sebagai dosen juga, apabila kita memiliki ide kreatif, kita juga wajib sesuatu hal itu kita hakikan. Nah, jadi sesuatu yang nantinya akan sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya haki itu sesuatu yang dimiliki ya, dan itu tentunya memiliki nilai ekonomi ya Pak. Ya. Nah, kalau begitu pengaplikasian haki dalam rangka perlindungan varietas tanaman itu kira-kira seperti apa ya Pak? Kalau di industri ya kan, hak kita itu kan hak milik tanaman itu kan tentunya hak milik industri ya. Jadi kalau kebijakan hukumnya itu biasanya itu dia lebih condong ke memberikan perlindungan pada pembudidaya tanaman. Nah, bukan hanya petani tradisional, ya, tentunya juga umumnya di perusahaan atau lembaga riset. Nah, jadi kita bisa melihat ya hak cipta PPT industri ini di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 itu tentang perlindungan varietas tanaman. Jadi apabila para petani dan para pembudidaya terlindungi, ya tentunya dia akan menghasilkan varietas tanaman yang sesuai dengan Undang-Undang PPT. Nah, seperti itu. Oh iya, seperti itu. Kalau untuk haki di bidang tipografi intelektual sirkuit itu dan mengapa desainnya penting dalam teknologi modern Pak? Maksudnya di haki itu maksudnya buat desain topografi atau bisa dibilang IC bisa dilakukan individu atau harus melalui perusahaan? Ya. Jadi tentunya contoh kebetulan Pak Hugo tahun lalu mendapatkan ibaditi dari Kemendikbudristek di tentang penelitian BUMDes dan desain. Nah, aplikasinya itu kami melakukan haki itu
melalui perusahaan, karena kami kan perusahaan di bidang pendidikan. Jadi kita melakukan hatinya ke departemen terkait dengan hukum HAM. Nah, jadi kalau untuk sifatnya kita perusahaan, kita bisa melakukannya harus melalui perusahaan, lembaga perusahaan, tapi kita juga yang memberikan hasilnya, hak ciptanya kepada mereka, lalu dari pihak kampusnya, LPP pertama yang akan mendorong kita dan hasilnya itu dikirim atau dijadikan hati dari kementerian terkait. Kalau untuk pemula sifatnya juga bisa. Ya, jadi misalnya Mas Istu dan Mbak Joy dan rekan-rekan mahasiswa yang lain punya ide kreatif seperti apa, itu bisa sekarang serba sistematis, serba online. Jadi bukan sifatnya kita offline datang ke dinas Kemenhub, enggak. Kita bisa mulai online, tapi itu cepat. Paling lama kalau kita aktif ya di online itu nggak sampai 1 jam, itu akan keluar dengan cepat dengan sendiri. Sedikit saya tambahkan terkait tadi desain topografi dan integritas sirkuit. Ya. Sebenarnya secara umum mungkin yang lebih dikenal itu mungkin tata letak ruang, ya, dan sirkuit terpadu, gitu, ya. Jadi mungkin kalau kita ini mungkin agak asing bagi kita, tapi sebenarnya dekat dengan kita. Gitu. Jadi sehari-hari mungkin kita selalu memanfaatkan media-media elektronik, ya, memanfaatkan kendaraan kita, kemudian nonton televisi dan sebagainya. Nah, kita lupa sebenarnya di dalam media elektronik yang kita gunakan atau alat elektronik yang kita gunakan atau kendaraan yang kita gunakan itu, ya, di situ ada satu rangkaian elemen-elemen, ya, rangkaian elemen itu kemudian berupa chips, ya, mungkin ada tahu transistor, kemudian apalagi resistor, ya, yang terkait, kemudian itu akan menjadi satu alat untuk menjadikan listrik di alat tadi, itu sekali, ya. Nah, itu dalam chip tadi mungkin contoh singkat, ya, atau gampangnya itu mungkin dalam CPU, ya. CPU itu mungkin microchip, ya, yang seperti di motherboard misalnya, seperti itu. Itu terdiri dari tata letak, ya, tata letak komponen-komponen itu dari rangkaian komponen. Nah, itu pun harus dihakikan. Ya, kenapa? Karena kalau itu tidak dihakikan, banyak sekali perusahaan-perusahaan elektronik itu akan mengambil ide karya orang lain, ya. Kemudian mereka membuat duplikasi, mereka membuat produk-produk yang sama, padahal itu plagiat, seperti itu. Nah, makanya mungkin agak asing di kita, tapi ternyata itu salah satu yang penting. Dan perusahaan-perusahaan besar yang terkenal di dunia itu juga itu merupakan hal yang paling penting, karena pada saat produk-produk mereka, katakanlah smartphone yang kita gunakan, gitu, ya, mungkin ada perusahaan-perusahaan dari China tiba-tiba menggunakan motherboard yang sama atau chips yang sama, gitu. Nah, itu akan ada hukumnya. Nah, secara internasional juga sudah ada, dan kita di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Indonesia Nomor 32 itu tentang haki untuk desain tata letak dari sirkuit terpadu tadi, gitu. Kemudian mungkin, ya, kita kadang-kadang juga harus tahu, itu juga ada masanya, gitu. Jadi pada saat IC tadi, yang kalian tahunya IC, ya, IC itu untuk resistor, transistor yang ada di elektronik. Nah, itu kan satu tata letak rangkaian itu terlihat simpel, gitu. Tapi itu merupakan kekayaan intelektual. Kenapa? Karena pada saat itu dibuat, ya, itu pasti dibuatnya juga bukan dengan sederhana, ya. Itu penuh inovasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, kemudian juga didukung dengan kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga menciptakan satu chips, ya, chips katakanlah tadi CPU atau motherboard tadi, ya, microchips tadi, gitu. Nah, itu juga mengeluarkan biaya riset yang panjang, gitu. Sehingga pada saat itu sudah ada, ya, inovasi yang tinggi untuk itu, kreativitas yang tinggi digunakan. Pada saat itu sudah terbentuk, tiba-tiba ada perusahaan lain yang banyak, katakanlah seperti itu. Berarti itu kan nilai ekonomisnya tinggi sekali, ya. Dan itu sudah diatur pelanggarannya di Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, kemudian juga perlu saya tambahkan sedikit, ya, terkait ini, gitu. Nah, saat ini udah 10 tahun nih, kita udah hakikat nih, ya. Kita
kita udah yakin 10 tahun. Nah baru itu pada saat 10 tahun itu setiap orang sudah bisa memodifikasi sendiri ya. Nah jadi kalaupun kita ya mungkin perusahaan elektronik katakanlah mungkin rangkaiannya akan sama gitu, rangkaian komponen-komponennya akan sama, dalam motherboard itu akan sama ya transistor seperti ini, karena itu kan gampang sekali diduplikasi ya, apalagi resistor ya dengan warna-warna itu kemudian dibentuk di dalam satu chips ya, chips kecil tapi microchips yang menjiwai satu rangkaian elektronik tadi ya. Mungkin sekarang mobil listrik katakanlah ya, mobil listrik kemudian perangkat-perangkat elektronik kita, smartphone kita, semua pasti menggunakan chips tadi ya. Jadi pernah terjadi juga pelanggaran etik untuk pengambilan plagiat ya di Samsung, kalau nggak salah di 2012 pernah terjadi. Nah, itu ditutup perusahaannya membuat plagiat tadi. Jadi harus hati-hati sekali, dan pada saat kita punya ide karena ini nilai ekonomisnya tinggi sekali, jadi memang sudah seharusnya dihentikan ya. Terima kasih. Terus guys, ini bagus sekali jawabannya ya guys. Terus untuk untuk melakukan IC untuk modern sekarang, bagaimana untuk Indonesia mengurangi plagiat itu Pak? Dan melindungi seperti apa yang dilakukan oleh desain IC tersebut, maksudnya biar depannya nggak susah untuk dipelajari. Jadi itu mungkin undang-undang hak cipta khususnya untuk tata letak ruang dan sekir terpadu ini dibuat itu mungkin salah satu mengakomodir gitu ya, apakah itu perorangan ataukah itu komunitas ataukah itu perusahaan yang membuat riset-riset tertentu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya iptek itu kan terus berkembang, dia berkembang, berevolusi karena cepat sekali. Setiap smartphone aja fiturnya mungkin beberapa bulan ke depan sudah berubah gitu ya. Kemudian juga demikian juga kendaraan kita, kemudian juga komputer, laptop, rilisnya berkembang terus begitu cepat, dan termasuk juga mungkin perangkat-perangkat kesehatan itu juga sama menggunakan IC juga ya. Jadi makanya setiap ada perubahan, setiap ada inovasi baru itu harus segera dihakikan. Sehingga apa? Sehingga pada saat sudah dihakikan, kalaupun terlihat ada kemiripan ataupun ternyata begitu sudah dideteksi dengan pencipta, oh ini ternyata sama nih dengan yang sudah dibuat sebelumnya, gitu, sehingga bisa ditutup. Nah itulah makanya mungkin Sandi dulu juga ya, mungkin apalagi masih Pak SSR ada yang membuat produk-produk yang elektronika mungkin misalnya, mungkin saat ini mungkin belum ya, mungkin kedepannya mungkin katakanlah di program-program tertentu animasi atau di kafe itu membuat satu perangkat yang bisa mengakomodir kebutuhan mahasiswa tadi untuk berkembang, dan kemudian membuatnya itu menggunakan IC ya, satu microchip yang bisa terintegrated tadi. Nah itu mungkin bisa segera dihakikan untuk menghindari plagiat tadi. Saya itu terima kasih. Nah, tadi penjelasan Pak Doni sangat panjang dan juga informatif. Nah, itu penting banget guys untuk di take notes. Nah, tadi Pak Doni ada singgung tentang jangka waktu ya Pak dalam hati itu. Nah, mau tahu dong dari Pak Hugo, kalau dalam rangka perlindungan varietas tanaman itu kan ada perbedaan jangka waktu ya Pak. Kalau sama saya nih, untuk yang musik itu jangka waktu perlindungannya itu 20 tahun, sementara yang tahunan itu 25 tahun. Nah, ketika jangka waktu tersebut udah lewat nih dari perlindungan periode itu, apakah bakal jadi umum seperti yang tadi Pak Doni bilang, dapat dimodifikasi atau tetap gimana ya Pak? Baik, pertanyaan yang sangat spesial ini tentang hati ya. Jadi kalau untuk varietas itu masuk ke dominan publik. Oh iya. Ya, jadi artinya siapapun itu bisa bebas yang menggunakan varietas tersebut. Ya bisa dapat berbanyak, kemudian bisa dijual kembali atau digunakan sebagai umpan untuk pembelian baru. Jadi apabila para petani atau industri yang bergerak di bidang pertanian itu bisa menggunakan itu. Nah kalau untuk ini tidak perlu izin ya, atau tidak perlu membayar royalti ya kepada pemilik sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, jawaban berikutnya itu tidak ada pertanyaan hak ya, dalam artian
dia yang sistem ngomong. PPT itu tidak ada opsinya Diain ya. aja. Tidak ada opsi untuk memperpanjang masa perlindungan setelah periode berakhir. Karena jika pemulia ini mendapatkan perlindungan kembali, dia harus menciptakan varietas yang baru, yang berbeda secara genetik dan mendapatkan sebagai varietas yang baru. Seperti Oh itu. iya begitu. Oke. Terima kasih Pak atas informasi. Sama-sama. Paling dari saya juga terkesan membuat pertanyaan jawaban dari Bapak. Untuk itu paling maksudnya dari segi mungkin untuk di era-era Bapak sama era sekarang kan ICS itu kayak isinya berbeda ya Pak. Untuk Bapak yang pernah tahu IC tersebut di era Bapak itu seperti apa sih Pak? Maksudnya kayak desainnya atau kalau untuk sekarang kan bisa kayak 3G atau VR seperti itu. Kalau di era Bapak itu seperti apa? Ya, kalau kembali lagi materi ke IC ya, ke mungkin istilah paling gampangnya itu tata letak ruang sirkuit terpadu ya gitu. Itu yang paling kayak dimengerti mungkin saya rasa. Mungkin kalau kita dengar kata desain topologi terus integrated sirkuit itu terkesan berat ya. Maksudnya kita apa gitu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya sama saja ya. Dalam satu rangkaian komponen-komponen nggak pernah berubah ya. Hanya saja mungkin kalau dulu zaman saya dengan Pak Dr. Hugo ya mungkin itu desainnya lebih besar misalnya gitu. Cuma sekarang chipsnya juga lebih besar, motherboardnya lebih besar ya. Mungkin tapi kalau sekarang kan bisa dibikin simpel mungkin dengan kecil tapi bermuatan besar seperti itu ya. Dengan chips yang kecil tapi bisa memuat sekian gigabyte seperti itu ya. Nah demikian juga dengan komponen jadi micro chips tadi ya, mungkin itu saya rasa bedanya itu. Jadi pada saat itu mungkin bentuknya tidak terlalu simpel, tapi dengan inovasi yang berkembang, kreativitas yang berkembang, iltek yang berkembang, sehingga desainnya akan jauh lebih baik, tata letaknya akan baik. Tapi kalau tadi ya memang menggunakan 3D, sekarang 3 dimensi, kemudian juga digunakan untuk robotika dan di ilmu teknologi elektro ya khususnya ya, dan IT itu digunakan yang secara dasar saya rasa itu. Jadi perubahan signifikan itu ya tadi dari sisi bentuk dan keunggulannya pasti bertambah karena inovasi terus berkembang saja. Oh iya, karena zaman sekarang dengan chip sekecil itu bisa muat banyak ya Pak. Betul sekali. Ya, memang dari perbedaan bentuk itu sangat signifikan sih. Nah, sekian dari podcast kami. Ya, terima kasih Pak Doni dan juga Pak Hugo sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast kami. Ya, senang sekali juga bisa kami dan Pak Doni bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan di Politeknik Sains Seni dan Rekreasi, dan semoga harapan kami semua mahasiswa dan Politeknik semakin sukses dan semakin maju. Amin.